Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Hari ini teman-teman kita fokus tutorial di pekerjaan teman-teman ya. Tutorial kita di pekerjaan tentang karet dan getah ini ya. Jadi kita kerja di kebun ini teman-teman. Untuk cara-cara menghasilkan yang lumayan, cara getah kita ini, itu akan kita bahas selanjutnya. Dan kita akan selalu mengasih info ke teman-teman sekalian untuk tentang pertanian karet. Tapi jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Sebelum pembahasannya itu, supaya channel kita berkembang, jangan lupa tombol loncengnya ya, supaya kita akan tetap berkembang teman-teman. Jadi untuk selanjutnya begini teman-teman, kita budidaya karet ini, kebun karet ini, terutama perawatan ini teman-teman, perawatan segi pemanenan ya. Setelah manen teman-teman, kalau begini ini kemarin kan ada kesalahan ya, waktu dikerjakan sama orang ada kesalahan untuk deresnya ini teman-teman, ini kena teman-teman, kena batangnya ya, ini kena kayunya. Jadi kalau kita deres karet kena kayunya teman-teman, kita akan rugi teman-teman. Ruginya apa? Karena pulihnya kulit ini teman-teman, pulihnya kulit ini sekitar 6 bulan teman-teman. 6 bulan baru bisa dideres lagi yang bekas luka ini. Jadi teman-teman kalau yang punya kebun karet, khususnya teman tani kebun, kalau punya kebun ngupahkan orang, terutama harus dikontrol dulu teman-teman. Kalau tidak dikontrol seperti punya saya gini teman-teman, ini ya, ini karena kemarin sempat berapa bulan kita tinggal ke Jawa, akhirnya deresnya sembrono begini akhirnya teman-teman. Ini udah ada 1 cengkal lebih yang rusak itu, panjangnya 1 cengkal gini. Nah ini baru berapa hari ini sudah mulai bagus lagi ini teman-teman. Cuman yang ini yang 1 cengkal ini udah terlanjur rusak ya, sudah terlanjur rusak. Jadi kita kuati teman-teman ya, pupuk TSP sama urea, supaya kita tetap nimbulkan ini kulit-kulit baru ya. Nah syukur-syukur kalau teman-teman punya kohe ayam. Kohe ayam itu dalam 1 pohon bisa dikasih setengah karung. Ini 1 pohon bisa dikasih setengah karung, supaya ini cepat pulih ya. Karena kohe ayam itu murah aja teman-teman, paling 40.000 1 karung ya, 40.000 1 karung. Jadi kalau teman-teman misalkan bisa kebunnya ini dikasih kohe ayam, atau kalau nggak bisa setengah karung ya 1/4 lah sekarung, jadi 4 pohon itu nggak apa-apa teman-teman, supaya memulihkan ini kulit. Nanti daunnya muda lagi, ini kan kulitnya pulih teman-teman. Setelah pulih teman-teman, nanti kalau ini sudah bisa dideres lagi seperti yang atas ini teman-teman, ini yang deresan sendiri enak aja ini teman-teman. Jadi enggak, lukanya ini yang bekas dideres sudah pulih lagi ini. Beda sama yang sampai kena kayunya. Kalau sampai kayunya itu, nah itu yang bikin fatal kita terlambat ya, terlambat panen yang aturan kita panen masih bertahan lagi sampai 6 bulan yang ini, yang kena kayunya ini teman-teman. Jadi itulah kita perlunya teknik di pertanian teman-teman, teknik dan cara di pertanian perkebunan begitu teman-teman. Jadi dari awal pemupukan dan perawatan dan cara panennya teman-teman. Jadi kalau untuk karet ini kebanyakan orang itu kelirunya dipanen teman-teman, bukan di perawatan. Kalau di perawatan mudah teman-teman. Jadi teman tani semua, kalau di perawatan mungkin semua orang lebih gampang, cuman cara manennya aja. Nah cara manen ini yang begini ini, kira-kira teman-teman mungkin tanda tanya, bagaimana kok bisa panennya kena kayu kan gitu ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Yang ini ke sini enggak, ini bagus teman-teman, yang ini ke sini. Tapi ini sampai ke bawah ini udah kena kayu yang 1 kilan. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui
Kalau model begini teman-teman, artinya kita ini harus kita pelajari ya, kita pelajari, jangan sampai kita orang lain yang belum paham kita suruh. Kalau bisa kita nyuruh yang sudah paham ya, yang sudah paham di tani, di perkebunan, yang sudah paham. Kalau yang belum paham disuruh-suruh, nanti ya begini salah-salahnya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita serba susah teman-teman. Ada orang cari kerja, nggak kita kasih. Bagaimana kita kasih? Kita tanya, sudah bisa? Sudah Pak De, sudah bisa deres Pak De. Saya biasa sekian tahun deres. Tapi ternyata kita tinggal ke Jawa 1 bulan, ini habis teman-teman. Kok 1 bulan? 20 harian kita ke Jawa, akhirnya ini rusak ya. Rusaknya cara kerja itu tadi, dia buru-buru ngejar getahnya banyak, akhirnya nyampe tulang, nyampe kayu. Nyampe kayu ini sebenarnya getahnya bukan nambah banyak, malah ya sedikit juga, cuman karena tekniknya belum apal. Jadi begitu teman-teman. Jadi itu saya ingatkan teman-teman, yang petani kebun karet itu harus waspada kalau nyuruh orang yang belum paham ya. Kita cari yang sudah punya skill. Kalau belum punya skill sekali atau 2 kali, kita masih perlu ngajari, kita ikut teman-teman, ikut di kebun supaya kita ngalah ya. Kita ngalah demi keberhasilan kita. Ngalahnya apa? Kita ngasih contoh dulu, misalkan sehari 2 hari kita kasih contoh dulu, ikut ke kebun. Setelah kita sudah ikut ke kebun sehari 2 hari, insya Allah nanti setelah kita udah ikut sehari 2 hari, kita lepaskan. Kita lepas 1 hari, nah besoknya kita lihat bekasnya, sesuai atau enggak, sesuai sama contoh tadi atau enggak, kan begitu teman-teman ya. Jangan sampai udah tak kasih contoh kok terus ditinggal, itu jangan teman-teman. Kalian akan rugi sendiri. Ruginya apa? Karena merawat karet ini teman-teman, kalau di Kalimantan ini sampai 5 tahun baru panen teman-teman ya. 5 tahun baru panen kalau yang karet ini. Tapi kalau karet kampung itu bisa 7 tahun teman-teman baru panen ya. Kalau karet ini yang bagus dipanen itu 5 tahun ke atas teman-teman ya. Kalau di bawah 5 tahun itu ya kasihan, batangnya masih kecil teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya lahan, kalau karet ini, tanaman karet kan paling mudah teman-teman ya. Tanpa olah lahan bisa, yang penting sudah ditebas bersih, kita pancang, kita lubang, kita tanam, kita carikan bibit yang berkualitas teman-teman. Karena sekarang ini kalau bibit kita nggak berkualitas, kita akan nyesal setelah panen teman-teman. 5 tahun ke depan kita nyesal, karena banyak di sini kadang-kadang orang tuh ini bibit bagus, di bawah pohon bagus, main cabut-cabut ditanam teman-teman, ternyata setelah besar tidak ada getahnya dipanen teman-teman. Makanya sama pertanian sudah didesain, ada karet sambungan, ada karet setekan, ada karet itu, tinggal pilih teman-teman ya. Karena itu insinyur pertanian udah mikirkan bahwa karet ini kalau cabutan dari pohon itu getahnya nggak maksimal itu ya. Kalau mungut-mungut di bawahnya atau nyemai sendiri. Nah, karena kalau sudah di pertanian itu udah diseleksi dan sudah didesain untuk cara memaksimalkan bibit supaya berhasil bagaimana, dia udah ada caranya teman-teman. Jadi makanya teman-teman, saya ingatkan kalau cari bibit karet jangan langsung di bawah pohon, kita cari di pembibitan langsung ya teman-teman ya, supaya kalian yang 5 tahun ke depan tidak rugi. Karena ini ada tetangga saya juga yang sudah 7 tahun karetnya dideres itu enggak keluar getahnya teman-teman. Nah itu tadi, karena melihat di bawah pohon karet yang tua bekas PTP dulu ya, itu banyak kan getahnya yang tua-tua itu sudah segini-gini, sedriji-driji, dicabuti teman-teman. Dia nyabut itu ditanam kok bagus kan gitu dah. Akhirnya nanam lebar sampai 2 hektar nanamnya. Setelah
tahun, 7 tahun sampai sekarang ini teman-teman nggak ada getahnya. Akhirnya ini mau ditebang. Kasihan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.